Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mansyah. Kali ini kita akan membahas mengenai video pembelajaran tema 1 subtema 3 pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, kakak ingin tanya nih, siapa di sini yang punya peliharaan seperti kucing di rumahnya? Kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Kalian tahu gak adik-adik? Nah, kalau ayam itu melahirkan atau bertelur juga ya? Kalian tahu kali adik-adik? Nah, untuk mempelajari semua itu, kita akan masuk ke pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Simak materinya dengan baik ya adik-adik. Nah, setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk juga hewan. Nah, di Indonesia terdapat berbagai banyak jenis hewan, yaitu hewan peliharaan, hewan liar, dan hewan langka. Nah, setiap hewan juga mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang berbeda-beda ya adik-adik, dan tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, kakak ingin tanya lagi nih, apa perbedaan dari antara dua kucing tersebut? Apakah ada yang tahu? Kalau yang tahu, bisa jawab ya adik-adik. Nah, benar. Kedua kucing ini memiliki perbedaan. Yang pertama, kucing satu adalah tubuhnya lebih besar, sedangkan kucing dua tubuhnya lebih kecil. Nah, kemudian kita masuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta pengembangan hewan, yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang terdapat di dalam tubuh hewan, meliputi genetik dari induknya, hormon dalam tubuh hewan. Nah, yang kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, meliputi makanan dan minumannya, aktivitas tubuh, kondisi lingkungannya, oksigen, serta sinar matahari yang didapat oleh hewan tersebut. Nah, kita masuk di perkembangbiakan hewan. Nah, kakak ingin tanya nih, apa perbedaan dari perkembangan dan perkembangbiakan? Nah, perkembangan adalah kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ fisik pada tubuh hewan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, kita masuk ke cara perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan yang pertama yaitu bertelur, atau biasa disebut ovipar. Hewan yang termasuk ovipar ini termasuk yaitu ayam, ikan, katak, burung, kupu-kupu, nyamuk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan dengan melahirkan, atau biasa disebut vivipar. Hewan yang termasuk vivipar ini yaitu anjing, kucing, sapi, kuda, harimau, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu bertelur dan melahirkan, atau biasa disebut juga ovovivipar. Hewan ini bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian induknya tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contoh hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, kadal, kuda laut, serta pelatipus. Nah, kita masuk nih ke fase perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama itu fase pertumbuhan hidup ayam, yaitu ovipar, yaitu bertelur. Nah, fase yang pertama yaitu ayam menjadi telur terlebih dahulu. Lalu kemudian fase kedua yaitu dia menetas. Nah, kemudian fase ketiga yaitu baru menjadi anak ayam. Dan fase keempat menjadi ayam muda.
fase terakhir menjadi ayam dewasa. Adapun ciri-ciri ayam yaitu tubuh berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paru, bernapas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian fase pertumbuhan yang kedua yaitu ikan, masih di ovipar. Fase pertama yaitu bertelur, kemudian fase kedua menjadi ikan kecil, serta fase ketiga akan menjadikan dewasa. Adapun ciri-ciri dari ikan tersebut yaitu bernapas dengan insang, bergerak dengan menggunakan sirip, serta berkembang biak dengan cara bertelur. Oh iya, adik-adik, ikan itu sekali bertelur bisa mencapai puluhan loh. Nah, fase pertumbuhan ketiga yaitu fase pertumbuhan katak, masih ovipar. Fase pertama itu menjadi telur, kemudian fase kedua kemudian kecebong tanpa kaki. Kecebong tanpa kaki ini mirip ikan ya. Kemudian fase ketiga itu cebong dan kakinya sudah muncul. Kemudian fase keempat yaitu menjadi katak berekor, dan fase kelima menjadi katak dewasa. Adapun ciri-ciri katak yaitu termasuk hewan berdarah panas, saat masih kecebong bernapas dengan melalui insang, setelah menjadi katak kemudian bernapas dengan paru-paru, kemudian bergerak dengan cara melompat. Kemudian fase pertumbuhan kupu-kupu, masih ovipar adik-adik. Yang pertama itu menjadi telur, kemudian fase kedua telur itu menjadi ulat atau biasa disebut larva. Kemudian ulat itu menjadi kepompong atau biasa disebut pupa, dan setelah pupa kemudian menjadilah kupu-kupu. Adapun ciri-ciri kupu-kupu yaitu kupu-kupu memiliki 3 bagian tubuh yang terdiri dari kepala, dada, kemudian kupu-kupu memiliki 6 kaki dan 2 antena, dan warna tubuh dan sayap kupu-kupu warna-warni yang berfungsi untuk mengelabui musuhnya. Jadi alasan mengapa kupu-kupu itu bercorak-corak indah yaitu fungsi utamanya itu untuk mengelabui musuh ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk fase pertumbuhan nyamuk, masih ovipar ya. Yang pertama seperti biasa ovipar itu bertelur. Nah, telur nyamuk ini bisa mencapai puluhan ya adik-adik. Kemudian fase kedua yaitu jentik bintik, kemudian fase ketiga yaitu menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Adapun ciri-ciri nyamuk yaitu mempunyai 2 sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang yang berfungsi untuk terbang. Nah, kakak ingin memberikan informasi penting ini terkait nyamuk adik-adik, yaitu beberapa jenis nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit mematikan yang sangat merugikan kita, khususnya nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri dari nyamuk Aedes adalah terdapat belang-belang hitam dan putih di badannya. Nyamuk ini sangat merugikan manusia ya adik-adik. Contohnya demam berdarah. Nyamuk dapat berkembang disebabkan oleh banyaknya genangan air. Maka sebab itu kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar senantiasa bersih. Buanglah sampah-sampah dan hilangkan genangan air di sekitarmu agar tidak menjadi tempat berkembang biakan nyamuk yang dapat mengganggu kita dan orang di sekitar ya adik-adik. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk fase pertumbuhan ovipar. Wah, sudah pindah nih. Yang pertama, fase pertumbuhan ovipar itu salah satunya adalah kucing. Ya, di sini terlihat yang pertama melalui anak kucing. Kemudian fase kedua menjadi kucing muda. Kemudian fase ketiga yaitu kucing dewasa. Terlihat bagaimana perbedaan antara ketiga gambar kucing tersebut ya adik-adik. Terdapat perbedaan tubuh yang signifikan. Nah, adapun ciri-ciri dari kucing yaitu memiliki bulu tentunya, memiliki cakar yang cukup tajam, termasuk ke dalam golongan mamalia, serta memiliki kelenjar susu untuk menyusui. Nah, sekarang kita masuk ke fase pertumbuhan hiu. Ya, fase pertumbuhan ini adalah yang terakhir yaitu ovovivipar. Nah, kita
bisa lihat dari gambarnya ya adik-adik, siklus perkembangan ovivivipar. Perkembangbiakan hiu dengan cara bertelur beranak. Embryo hiu ini berkembang di dalam telur yang masih berada dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Baiklah ya adik-adik, cukup sekian materi kita hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tetap semangat belajar ya adik-adik. Sehat selalu, sampai jumpa. Dan terima kasih telah menonton.